Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil azizil hamid al-qawiyil majid. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian jelang buka Masjid Gede Kauman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman. Banyak orang mengukur nikmat itu hanya pada nikmat yang terlihat. Jika hartanya banyak, dianggap nikmatnya yang paling banyak. Kendaraannya mewah, rumahnya bagus, kita sering menganggap nikmatnya besar. Padahal nikmat itu, Bapak Ibu, selain nikmat yang tampak, banyak nikmat yang tidak tampak, yang kadang kita lupa untuk juga membandingkannya. Di antaranya adalah nikmat iman, termasuk nikmat hidayah. Jadi orang jika sudah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan karunia yang agung. Ada nasihat dari seorang sahabat, yaitu Abu Darda. Beliau menyebut, malam ya'rif ni'matallahi alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadura adabuhu. Barang siapa yang tidak mengenal nikmat Allah kecuali pada makanan dan minumannya, jadi tahu nikmat Allah itu hanya pada yang tampak, makanan, minuman, kendaraan, harta, materi. Abu Darda menyebut, faqad qalla ilmuhu, maka sedikitlah ilmunya dan telah dekat azab baginya. Nah, ini mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, tentu harta materi itu nikmat betul, tetapi ada yang lain. Kita diberikan keluarga yang sakinah, punya anak yang nurut, ya, punya tetangga yang baik. Itu adalah nikmat Allah yang kadangkala kita lupa untuk membandingkannya dengan orang lain, mengukurnya. Bahkan termasuk menurut Imam As-Sa'di, di antara nikmat yang tidak tampak yang agung itu adalah nikmat hidayah, nikmat memperoleh petunjuk.
Bahkan hidup kita Bapak Ibu sekalian tanpa petunjuk kita tidak akan sampai di masjid ini. Kita tidak akan melakukan puasa dan melakukan ibadah-ibadah itu. Maka setiap hari kita dituntunkan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muslimnya minimalis, muslim yang paling standar ya menyebut memohon petunjuk kepada Allah itu sehari 17 kali. Karena sholat kita dalam satu hari itu ada 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada satu ayat, yaitu Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas Siratal Mustaqim. Al-Fatihah ayat nomor berapa itu Bapak Ibu? Al-Fatihah ayat nomor berapa? Ihdinas Siratal Mustaqim. Loh, jadi apal Al-Fatihah betul ini? Ayat nomor berapa? Oh, ada yang 5, ada yang 6. Mau kita urutkan? Oh, ada yang 5, ada yang 5. Yang 6 mana? Yang 6? Oh, 6. Lah iya, Al-Fatihah itu dari Bismillah bukan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat nomor berapa? 6. Yang menyebut 5 boleh istighfar. Kita sebut terus Bapak Ibu sekalian ya. Minim paling sedikit 17 kali kalau muslim yang baik. Kalau di bulan Ramadan ini bahkan bisa sampai 50 kali. Ya. Pokoknya nanti dihitung masing-masing lah sholatnya. Nanti setelah sholat fardu ada, atau sebelumnya ada qobliyah, ada ba'diyah, atau sholat rawatib. Nanti ada qiyamul lail atau sholat tarawih, ditambah nanti ada syuruq, ada duha. Ya, duhanya berbeda-beda. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita bermohon terus Bapak Ibu sekalian supaya kita itu mendapatkan petunjuk Allah. Karena dengan petunjuk itu maka orang bisa memahami hidup dengan baik dan menjalani hidup dengan baik. Saya ulang nih Bapak Ibu, orang kalau sudah punya petunjuk, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memandang hidup ini dengan baik dan menjalani hidup ini juga dengan baik. Salah memandang hidup, salah menjalani hidup. Ya. Salah memandang hidup, salah menjalani hidup. Saya mau tanya Bapak Ibu, hidup kita ini berapa kali? Oh, ada yang 1 kali. Berapa Bu? 1 kali. Ada yang 2. Berapa kali Bu? Oh, 2. Loh, ini kan beda-beda toh niki. Hidup itu berapa kali? 3. Oh, ada yang 3 ditambah. Nah iya. Petunjuk Al-Quran dibuka nanti Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.
Bagaimana kamu ingkar kepada Tuhanmu, padahal kamu itu mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup, dan kembali kepada Allah. Maka hidup itu 2 kali, mati itu juga 2 kali, Bapak Ibu. Tolong yang menyebut 1 kali istighfar, yang menyebut 3 kali istighfar juga. 2 kali, Bapak Ibu. Mati itu ketiadaan. Makhluk itu tercipta, berarti sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada, menjadi tidak ada, dan akan ada lagi. Berbeda dengan Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Maka Al-Quran menyebut huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Jadi Allah itu awal dan akhir, zahir dan batin. Semoga kita semua, Bapak Ibu sekalian, aktivitas kita terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang hidup yang dengan baik. Kalau orang sudah memandang hidupnya dengan baik, pasti menjalaninya juga dengan baik. Yakin dengan hidup itu 2 kali, maka orientasinya bukan hanya dunia saja. Maka sukses itu harus dunia akhirat. Maka doa kita Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik dunia juga baik akhirat. Dunia dikejar, tetapi jangan lupa akhirat juga. Maka makan, bapak-bapak nanti berbuka, ya. Kalau hanya tujuan dunia, maka hanya nikmatnya saja yang dicari, lezatnya saja yang dicari, ya. Di mulut ini saja yang dicari. Tapi kalau ingin mencari kehidupan yang kedua, 1 yang kita makan harus yang halal, harus yang thayyib. Sebelum makan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan itu, Bapak Ibu, orientasinya bukan hanya dunia saja, tetapi akhirat juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh panitia, mohon maaf mukadimahnya terlalu panjang. Materinya adalah keutamaan 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan, ya, baik itu pada waktu-waktu tertentu, tapi juga Allah memberikan keutamaan pada tempat-tempat tertentu. Begitu juga Allah memberikan keutamaan-keutamaan pada orang-orang dalam kondisi tertentu, ya. Kalau dalam masalah waktu tertentu, Allah melebihkan. Misalnya apa? Ya, bulan Ramadan ini 1 tahun ada 12 bulan, ya. Di antara yang utama adalah bulan Ramadan. Apakah bulan yang lain tidak baik? Oh, baik. Maka dalam Islam semua waktu itu baik, tetapi ada kelebihan-kelebihan tertentu pada waktu-waktu yang tertentu. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Bahkan unit yang terkecil dalam 1 hari, ya, semua waktu itu baik, 24 jam itu baik, tetapi ada waktu yang diberikan keutamaan. Kapan itu, Bapak Ibu? 1/3 malam, 1/3 awal, tengah, atau akhir, kan begitu, ya.
Dalam satu minggu, satu pekan, ada satu hari yang utama. Apa itu? Hari Jumat. Kan begitu. Tadi dalam bulan-bulan ada bulan Ramadan. Selain ada Asyharul Hurum ya, bulan yang haram, yang mulia. Hari dalam bilangan tahun ada yang utama. Apa itu? Hari rayanya orang Islam, Idul Adha dan Idul Fitri. Besok Idul Fitrinya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Sampai hari kiamat insya Allah tidak berubah. Tapi kalau jenengan menyebut tanggal yang sudah menentukan ya, misalnya Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 31 Maret ya. Kalau pemerintah nanti masih menunggu sidang isbat, oke. Kalau pakai KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal, perhitungan itu tanggal 30 Maret. Ya. Jadi hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu memiliki keutamaan. Termasuk hari raya Idul Adha. Tanggal berapa hari raya Idul Adha? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nonton nggih? Mikir iki mungkin sesuk iki Juni apa Juli ya. Bahkan tempat juga ada keutamaan-keutamaannya ya. Yang diberikan kelebihan-kelebihannya. Dalam hadis Nabi ada 3 tempat yang diberikan keutamaan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Di mana itu? Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Bahkan tidak hanya waktu, tempat, Al-Quran yang kita baca semuanya itu agung, surat dan ayat-ayatnya. Tetapi ada kelebihan-kelebihan tertentu di dalam surat-surat atau ayat-ayat tertentu. Misalnya apa? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu menjadi, para ulama kan berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah akan terus dibaca oleh seorang muslim tadi, yang minimal kalau dia sholatnya hanya fardu saja ya 17 kali. Karena sahnya sholat ya, sholat fardu itu jika membaca Al-Fatihah. Apalagi misalnya surat Al-Ikhlas ya, Nabi menyebut ta'dilu sulusul Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi jangan dipahami, wah saya baca Qurannya cukup Al-Ikhlas saja ya, 3 kali sudah khatam. Karena di situ terkait dengan keutamaan dalam ketauhidan. Nah, keutamaan itu atau yang dalam bahasa Arab adalah fadilah, Bapak Ibu sekalian, yang jamaknya adalah fadhail. Jadi keutamaan-keutamaan berarti ada kelebihan-kelebihan, ada nilai lebihnya ya. Saya beri ilustrasi, misalnya orang sholat ya sendiri ya, dia berpahala. Tetapi dalam kondisi yang lain, ketika dia sholat berjamaah dengan tata cara yang sama, tidak ada perbedaan jumlah rokaatnya, jumlah sujudnya, tetapi nilainya apakah sama? Tidak ya, dalam hadis Nabi dilebihkan menjadi 27 derajat. Jadi yang dilakukan sama ya, tetapi karena ada keutamaannya dia berbeda. Bahkan ketika nanti menjalaninya dengan penuh keyakinan,
tentu nilainya akan pasti berbeda. Saya ambil contoh misalnya dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu, ini yang terkenal, ketika seorang pelacur memberi minum apa? Oh, segawon ya. Memberi minum anjing ya, yang kehausan hampir mati. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan diampuni semua dosanya. Apakah kemudian ya, ini kan memberi makan nih Bapak Ibu ya, apakah kemudian bisa disamakan? Nanti dulu. Oke. Nah, di situ berarti menunjukkan bahwa memberi itu bukan hanya sekedar pemberiannya, ya, tetapi terkait dengan satu keyakinannya dan harapan atas apa yang dia lakukan. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di 10 hari terakhir ya, berarti mulai 21 sampai 29 atau 30 hari, karena dalam kalender Hijriah Bapak Ibu ya, jumlah hari itu hanya kemungkinannya 2 saja, yaitu 29 hari atau 30 hari. Berbeda dengan penanggalan atau kalender Masehi, yang mana Masehi bisa 28, bisa 29 atau 30 atau 31. Maka kalau seandainya berbeda, nanti berbeda dalam mengawali ya, awal bulan, artinya berarti mengakhiri bulan yang sudah berjalan, dia berbeda itu hanya 1 kali saja. Maka kalau misalnya ada perbedaan itu lebih dari 1 hari, misalnya ya, kan besok itu kan kemungkinan ada yang tanggal 30 atau 31, kan begitu ya. Yang 30 itu berarti berpuasa 29 hari, yang 31 itu dia berpuasa 30 hari. Oke. Artinya perbedaannya hanya 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari pasti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia ini pernah terjadi rekor Bapak Ibu. Saya menyebut rekornya rekor dunia. Ya, mematahkan rekor di mana negara, ada satu Senegal atau di Afrika ya, saya lupa negaranya. Itu perbedaannya sampai 4 hari. Oke ya, sampai 4 hari. Di Indonesia beberapa waktu yang lalu perbedaannya sampai 5 hari. Ya, di mana itu Gunung Kidul. Siapa? Sinten? Aulia ya. Itu kan mengawalinya lebih awal sampai 5 hari. Nah, 10 hari ya di bulan Ramadan yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, apa keutamaannya? Saya ingin menyebut dari keutamaan yang paling agung, yaitu adalah hadis yang umum, tidak hanya untuk 10 hari terakhir, tetapi termasuk keseluruhan di bulan Ramadan. Nabi menyebut man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi keutamaannya selama bulan Ramadan termasuk ya, termasuk di akhir 10 yang terakhir ini, orang kalau dia melakukan ibadah, khususnya ya dalam hadis disebutkan ada 2 ibadah Bapak Ibu. Satu tadi hadisnya man shoma, yaitu berpuasa. Yang kedua hadisnya menyebut man qoma, siapa yang berdiri, maksudnya itu melaksanakan qiyamul lail, yang kemudian dikenal dengan qiyamul Ramadan, atau lebih dikenal lagi dengan istilah sholat taraweh ya, itu diampuni dosa-dosanya, tentu dengan penuh keimanan dan pengharapan. Penuh keimanan itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita hubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Beliau menyebut ciri seseorang itu penuh dengan keyakinan yang paling minimal, yang paling bawah itu apa? Idza sarotka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu kamu itu senang,
dan perbuatan jahatmu kamu sedih, fa anta mu'min, maka kamu masih berhak disebut sebagai orang beriman. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita senang, ya, gembira, maka beriman. Melakukan kejahatan yang dilarang dalam agama, sedih, susah, gelisah, ya, itu masih beriman. Kalau badhe nyuwun pirsa Bapak Ibu hadir ngeten iki seneng napa susah? Kok mboten jawab kabeh? Pun ngantuk napa dereng? Seneng ya Bapak Ibu ya? Senang. Kita berbohong ada rasa tidak nyaman, Pak. Ya, ada panas. Kita masih disebut sebagai orang beriman. Tapi itu iman yang minimalis. Ya. Maka kita sholat, kebalikannya harus hati-hati. Ini peringatan. Kok melakukan kebaikan dia susah, sholat kok hatinya panas, berpuasa begini kok rasanya tuh wah nggak enak, ini apa ini ada dalam hati saya? Jangan-jangan hatinya itu sudah tidak ada iman. Atau melakukan kemaksiatan kok senang, ya, tidak berpuasa kan maksiat Pak ya, kok merasa senang, bahkan mungkin ya biasa-biasa saja, maka perlu berhati-hati ya, jangan-jangan dalam hati kita sudah tidak ada iman. Nah ini ukurannya iman yang paling mudah untuk kita mengukur berdasarkan sabda Nabi, berbuat baiklah ya kamu dengan senang. Kalau kamu melakukan kesalahan ya merasa berat sehingga segera minta ampun. Kalau kepada manusia minta maaf, maka itu yang disebut sebagai orang yang beriman. Nah bulan Ramadan termasuk di akhir ini, orang yang berpuasa, kita ini Bapak Ibu sekalian ya, dengan penuh harapan, dengan penuh keimanan, tentu harapan kita apa yang kita lakukan dari ibadah itu supaya diampuni dosa-dosanya ya. Maka istighfar itu menjadi penting sekali ya. Kita dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai redaksi. Kalau yang paling pendek istighfar itu hanya dengan astagfirullah. Lebih panjang dikit astagfirullahaladzim. Panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang paling panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, panjang. Yang belum hafal mohon dihafalkan. Biasanya kalau dalam Al-Quran itu bagian belakang dalam doa itu ada disebut sayyidul istighfar. Jadi kalau orang melakukan ibadah kok tidak diampuni dosanya, dia akan rugi. Maka berpuasa ini Bapak Ibu sekalian, kita berharap dosa-dosa kita itu dihapus, kesalahan kita itu dihapus. Caranya ya tadi dengan pengakuan. Saya ingin menyebut satu kisah Bapak Ibu sekalian. Di antara orang yang melakukan perbuatan dosa makhluk di alam raya ini, yaitu Nabi Adam dan Iblis. Kedua-duanya berasal atau diciptakan lalu ditempatkan di surga, betul ya? Kedua-duanya melakukan kesalahan.
Kesalahan Adam apa? Kesalahan Adam terkait dengan buah kuldi. Dilarang mendekati, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, dia dekati. Bahkan dia makan. Dia bersalah, diturunkan ke bumi. Iblis sebagai makhluk Allah juga berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Tidak menghormati Adam. Diperintahkan untuk sujud dalam arti menghormati, tidak mau. Dia berbuat kesalahan, maka diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Tetapi perbedaannya, Adam akan kembali lagi ke surga, sedangkan iblis tidak kembali lagi ke surga. Apa bedanya? Bedanya Adam, dan itu adalah bapak kita, Adam, dia berbuat kesalahan, dia mengakui kesalahan dan minta ampun. Maka doanya bagaimana Bapak Ibu? Doanya Nabi Adam? Hah? Halo? Sudah ngantuk Pak? Wa ilam takfir lana lanakunanna minal khosirin. Tapi iblis berbuat kesalahan, tapi dia menyebut, ya, dia membalas. Dalam bahasa Jawa saya sering menerjemahkan itu nyauri, ya. Diminta sujud, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari Adam, diciptakan dari tanah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya. Kalau kita berbuat kesalahan, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, maka segeralah minta ampun. Kalau berbuat kesalahan kepada sesama, segeralah minta maaf. Tidak perlu ditunda-tunda. Insya Allah pasti akan diampuni. Kalau sudah minta maaf kepada orang, tidak dimaafkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Tinggal 2 atau 1 menit lagi, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.